Hai, bersama saya Iwayan Martagandana. Di sini saya akan menjelaskan materi huruf kapital dan singkatan dan akronim. Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sering sekali kita salah dalam menggunakan huruf kapital ini, seperti pada contoh di bawah ini. Seperti pada sebuah judul cerita, Danang dan Sahabat Baiknya. Seharusnya pada judul tersebut kata sambung dan tidak menggunakan huruf kapital pada huruf D-nya, karena merupakan konjungsi dari suatu kalimat. Yang kedua, penulisan nama sebuah benda dengan nama geografi seperti apel Malang, jeruk Bali, dan pisang Ambon. Seharusnya kata awal bendanya bukan huruf kapital, menjadi apel Malang, huruf A dari apelnya kecil, jeruk Bali, huruf J dari jeruknya huruf kecil, pisang Ambon, huruf P dari pisangnya, huruf kecil. Karena huruf pertama nama diri geografi yang dipakai pada nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Adapun penggunaan huruf kapital yang lain seperti yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa jawabannya? Dia membeli sepeda. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Soekarno-Hatta, Dewi Sartika, Sultan Hasanuddin, dan Wage Rudolf Supratman. Catatan: huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, burung camar, mesin diesel 5 ampere, dan 10 volt. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya seperti nama orang di bawah ini, Abdul Rahman bin Saini, Indani Boru Sitanggang, Charles Adrian van Ophuijsen. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Berikut contoh dan bentuk perbaikannya. Seperti pada contoh kalimat pertama, pada bulan Agustus banyak wisatawan Jepang berlibur ke Pulau Bali. Kalimat ini dalam penggunaan huruf kapital salah, karena seharusnya kata bulan harusnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. Berikut contoh yang salah dan perbaikannya. Dapat dilihat pada kalimat contoh pertama. Salah satu daerah pariwisata di Pulau Flores
adalah Danau Kelimutu. Seharusnya kata pulau menggunakan huruf kapital karena merupakan nama khas geografi yang menamai daerah tersebut. Namun, jika tidak menunjukkan nama khas geografi, kata-kata selat, teluk, pulau, danau, gunung, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pada contoh berikut dan perbaikannya. Pada contoh kalimat kedua, perahu-perahu itu dapat melewati selat yang arusnya deras. Seharusnya penulisan huruf kapital yang benar pada kata selat seharusnya menggunakan huruf kecil karena tidak menunjukkan nama khas geografi. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suatu badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Berikut bentuk salah dan perbaikannya. Dapat dilihat pada contoh pertama bentuk salah. Program orang tua asuh dikampanyekan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Seharusnya nama suatu instansi seperti Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menggunakan huruf kapital. Jadi diperbaiki pada perbaikannya menggunakan huruf kapital semua. Sebaliknya, sering dijumpai kata-kata yang tidak menunjukkan nama resmi dituliskan sebagai huruf besar. Tentu saja penulisan seperti itu salah. Seperti pada dua contoh berikut. Pada contoh pertama, menurut Undang-Undang Dasar kita, setiap warga mempunyai kedudukan yang sama. Seharusnya, kata Undang-Undang Dasar tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Lalu pada contoh kedua, pemerintah Republik itu telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 4 kali. Seharusnya, kata Republik tidak menggunakan huruf kapital dan sebaiknya ditulis dengan huruf kecil. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan, atau, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Berikut contohnya dan perbaikannya. Dapat dilihat pada bentuk salah nomor 2. Buku pelajaran bahasa Jepang untuk SMA telah diterbitkan. Seharusnya pada kata untuk tersebut tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan konjungsi kalimat. Jadi diperbaiki dengan tidak menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya beralih ke materi singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Khusus untuk pembentukan akronim, hendaknya memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim jangan melebihi suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Singkatan. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih.
macam-macam singkatan sebagai berikut. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti tanda titik. Contoh, H. Nasution, yang kepanjangannya Abdul Haris Nasution. H. Hamid, kepanjangannya Haji Hamid. Suman HS, kepanjangannya Suman Hasibuan. MBA, kepanjangannya Master of Business Administration. Lalu singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya DPR, kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. PGRI, kepanjangannya Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Contohnya DLL yang berarti dan lain-lain. YTH yang kepanjangannya yang terhormat. Lalu, singkatan lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Seperti contoh, cm yang artinya sentimeter, lalu ada kilogram yang memiliki singkatan kg. Akronim. Akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari kata ditulis dengan huruf awal kapital. Macam-macam akronim sebagai berikut. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, akronim ABRI yang kepanjangannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang kedua, SIM yang kepanjangannya Surat Izin Mengemudi. Lalu, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh kedua, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Selanjutnya, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Seperti contoh, pemilu yang kepanjangannya pemilihan umum. Yang kedua, rudal yang kepanjangannya peluru kendali. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan pada video ini bermanfaat bagi semua orang dalam menggunakan huruf kapital dan akronim dan singkatan. Saya tutup dengan terima kasih.